Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Korban kecelakaan maut minibus dengan kereta Padalungan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Alfa Hidayah Pasuruan. Para keluarga dan para santri mengantar kepergian korban untuk selamanya dengan duka mendalam. Usai disalatkan di Masjid Desa Gayam, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, jenazah Aida dibawa ambulans menuju pemakaman keluarga pesantren Alfa Hidayah, Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Selasa petang. Aida salah satu korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan antara minibus dengan kereta Padalungan Jakarta Jember. Para keluarga dan para santri mengantar kepergian korban untuk selamanya dengan rasa duka mendalam. Bagi keluarga, warga, dan para santri, Aida merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren yang dikenal baik. Almarhumah lahir dan dibesarkan di pondok pesantren Alfa Hidayah, Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Pasuruan. Namun setelah berumah tangga, almarhumah memilih mengikuti suaminya di Desa Gayam, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Saat kecelakaan terjadi, almarhumah bersama 6 anggota keluarga lainnya, termasuk pengemudi minibus, berniat mengunjungi pondok pesantren sekaligus menjenguk anaknya yang juga ikut mengajar di Ponpes. Izin itu ahli ibadah, ahli silaturahmi. Kehidupannya itu untuk yang terbaik. Nggak pernah, bahkan mau meninggal tadi itu silaturahmi ke saudaranya, mau ke tanah suci. Mau naik haji artinya. Kecelakaan ini. Kenapa kok dimakamkan di sini, Pak? Ahli daerahnya sini. Oh, asli sini. Jadi dimakamkan di sini, gitu. Orangnya itu bagus. Oh, baik. Yang mempunyai santri pondok. Mengenai sehari-harinya ya bolak-balik ke sini sama ke Pondok Sukogiri. Alamatnya ada di Gayam. Anaknya ada di sini. Jadi ini tokoh masyarakat, gitu. Tokoh masyarakat, Pengasuh pondok. pengasuh pondok. Rasa kehilangan, Pak, ya orang sini ya. Rasa kehilangan berat. Karena apa? Di sini anaknya ya juga mempunyai santri juga. 3 korban meninggal dunia lainnya dalam insiden itu juga telah dimakamkan Selasa petang di pemakaman umum dekat rumah duka masing-masing. Kecelakaan maut antara mobil dan kereta api Padalungan yang terjadi di perlintasan Desa Pateguran, Rejoso, Pasuruan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus melintasi rawa-rawa untuk dapat tiba di jalan utama. Kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus yang melaju dari arah selatan kurang memperhatikan rambu dan aba-aba dari relawan penjaga palang pintu hingga tabrakan pun tak terhindari. Kereta api Padalungan yang melaju dari arah barat atau Surabaya menghantam keras minibus berpenumpang 7 orang dan menyeretnya hingga ratusan meter. Dadi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Sebanyak 70 calon haji asal Jawa Timur melalui embarkasi Surabaya Rabu pagi dipastikan gagal berangkat. Calon haji yang gagal berangkat lantaran sakit, meninggal dunia, hamil, dan alasan lain seperti keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Sebanyak 39.322 calon haji asal Jawa Timur, NTT, dan Bali yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya akan datang ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada kloter pertama 11 Mei 2024 mendatang. Dari kuota 39.322 calon haji ini, ada 70 calon haji asal Jawa Timur dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini. Dengan berbagai kendala antara lain sakit, meninggal dunia, hamil, dan keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Abdul Haris, Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya mengatakan
70 calon haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat meski sudah mendapatkan visa akan dicabut dan diganti oleh calon haji cadangan. Jadi untuk visa haji di embarkasi Surabaya sudah rampung semua atau bagaimana, Pak? Sebenarnya sudah rampung, tetapi ternyata ketika sudah terselesaikan itu ada beberapa jamaah yang batal berangkat. Ini setelah kita kalkulasi, itu hampir 70-an jamaah yang gagal berangkat karena satu memang betul-betul gagal, wafat. Yang kedua sakit. Yang ketiga ada larangan karena hamil. Yang keempat mengundurkan diri karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Itu bisa jadi karena salah satunya tidak istitoah atau menunggu jamaah yang bisa berangkat tahun berikutnya. Sehingga itulah yang kemudian ada sekitar 70 itu sudah tervisa semua. Calon haji cadangan keberangkatan embarkasi Surabaya ada sekitar 900 orang yang sudah melunasi biaya haji, namun masih dalam pengajuan visa ke pemerintah Arab Saudi. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Jelang kedatangan calon haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Surabaya terus berbenah. Petugas sudah memasang 55 CCTV di berbagai titik demi keamanan dan kenyamanan calon haji. Penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Surabaya terus berbenah dengan memasang CCTV di lingkungan asrama haji Sukolilo, Surabaya. Total sebanyak 55 CCTV sudah dipasang dengan rincian 48 CCTV sudah dipasang terlebih dahulu dan kemudian ditambah 7 CCTV baru. Pemasangan CCTV seperti di Gedung Musdalifah, Mina, Geraha Bir Ali dan seluruh hall yang ada di asrama haji Sukolilo. Pemasangan CCTV demi kenyamanan dan keamanan calon haji. Dimaksudkan untuk apa, Pak? Yang pertama, ketika pada musim haji untuk pengamanan jamaah dan barang bawaan. Yang kedua, untuk preventif, barangkali ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan kamera CCTV diharapkan tidak ada barang calon haji yang hilang atau dicuri. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Calon haji di Kabupaten Mojokerto melakukan manasik sebagai persiapan ibadah di Tanah Suci. Kemenak Mojokerto mengelompokkan jemaah berdasarkan asal daerah untuk melatih dan menjaga kekompakan selama beribadah bersama jutaan orang di Makkah. Jelang keberangkatan ibadah haji, Kemenak Kabupaten Mojokerto terus memberi bimbingan dan pembekalan kepada para calon haji, salah satunya dengan manasik. Namun kegiatan manasik haji kali ini tidak dilakukan terpusat, melainkan dibagi sesuai dengan daerah asal calon haji. Seperti di Masjid Baitul Mutakin, Perumahan Puskopat Desa Soko, Kecamatan Soko. Hal itu dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Mojokerto agar para calon haji lebih fokus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan manasik haji serta memahami materi yang diberikan. Selain itu, pembagian manasik sesuai daerah asal tersebut untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan di antara para calon haji saat berada di Tanah Suci Mekah, saat beribadah bersama jutaan orang. Kita dari 18 KUH, kemudian kita persempit menjadi 9 perwakilan dari KUH, ada yang bergabung dari beberapa kecamatan. Dikandung maksud ini akan lebih bisa fokus untuk mengadakan kegiatan manasik ini kepada calon jamaah haji yang langsung bisa bersentuhan dengan jamaah haji yang terdekat dari kecamatan, sehingga pembimbingan ini akan bisa lebih maksimal dan efektif daripada, mohon maaf, per kecamatan atau bahkan mungkin kita tidak melibatkan mereka untuk kegiatan. Kabupaten Mojokerto mendapatkan kuota 1.398 jamaah, namun 280 diantaranya gagal berangkat karena belum membayar biaya pelunasan ibadah haji atau BPIH. Jemaah calon haji Kabupaten Mojokerto tergabung dalam kloter 65, 66, 67. Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berangkat pada 28 Mei mendatang. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.